Kominfo Agara melaporkan dari Puskesmas Lawe Sumur, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara, dalam kegiatan Musrenbang RKPK Aceh Tenggara tahun 2022 dengan tema menetapkan pencapaian pembangunan menuju masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang religius, berbudaya, mandiri, unggul, dan sejahtera. Ya baik pemirsa, tim Diskominfo Agara, berikut laporan kami. Kecamatan Lawe Sumur juga memiliki andil yang besar dalam menciptakan ikon yang Bapak Ibu pakai ini. Coba dilihat, baik itu di baju kita ini ada lambang sepakat sebenarnya. Coba dicari sejarahnya. Saya pastikan ada kaitannya dengan tanah kelahiran kami, yaitu wilayah Kecamatan Lawe Sumur. Coba silahkan dicari, mungkin banyak tidak tahu. Jadi logo sepakat sebenarnya ini memang cikal bakalnya berasal dari sini. Oleh karena itu kita semua berharap usulan yang kami sampaikan nanti ini tidak perlu banyak, namun dapat kita sama-sama kita perjuangkan. Kami harap sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Asisten Bupati, bahwa saya ini benar-benar kita ikuti. Nah, semoga nanti yang mana yang bisa tercover di desa, ya kita pakai dengan cara di desa. Yang tidak tercover nanti di desa, kita naikkan ke kabupaten. Kalau memang itu nanti tidak mampu, kita usulkan di tingkat provinsi. Insya Allah mudah-mudahan hasil musrenbang kita hari ini, kalaupun nanti tidak tercover di tahun 2022 untuk pembangunannya, mudah-mudahan nanti di tahun-tahun selanjutnya, insya Allah apa yang diusulkan akan dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Ini terutama apalagi yang disampaikan oleh Bapak Camat tadi, usulan kami cuma sedikit katanya, cuma tolong diperhatikan. Ini kepada saudara kepala Bapeda, ini jangan cuma catat-catat aja nanti, diperhatikan betul-betul. Kami dari anggota DPRK, khususnya daerah pemilihan dapil 2 Kabupaten Aceh Tenggara, siap untuk mengawal, tetapi tidak berpatokan di tahun anggaran 2022. Kalau memang itu nanti tidak tercover, ya di 2023 insya Allah kita akan masukkan kembali. Ini Bapak Kepala Bapeda, tolong diterima aspirasi masyarakat, terima masukan mereka, karena yang mereka bangunkan itu bukan untuk pribadi, itu adalah khususnya keperluan masyarakat di Kecamatan Lawe Sumur. Sebelum pelaksanaan Des Pokja, kami perlu menyampaikan beberapa poin bahwasanya memang Musrenbang tahun ini adalah Musrenbang perencanaan tahun kelima kepemimpinan Bapak Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, yang mana kita tahu arah kebijakan pembangunannya yang ada di belakang kita, yaitu memantapkan pencapaian pembangunan menuju masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang religius, berbudaya, mandiri, unggul, dan sejahtera. Jadi nanti OPD agar seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Camat, sudah menyaring usulan dari desa, tinggal dari 36 menjadi 18 usulan prioritas. Jadi Pokja nanti agar dapat mencermati usulan-usulan ini, kalau memang itu kewenangan desa, maka nanti dijawab kembalikan kepada desa, itu dilaksanakan oleh desa. Yang lainnya ditampung, tidak sesuaikan dengan kewenangan, karena hari ini tujuan kita adalah menyaring aspirasi daripada kecamatan untuk penyempurnaan renja ranwal OPD. Sebagaimana kita ketahui, Dinas sudah membuat rencana rancangan awal renja rencana kerja 2022, tapi perlu disempurnakan dengan adanya usulan daripada pihak kecamatan yang nanti akan dibawa ke Musrenbang Kabupaten.
Musrenbang 2020 yang sudah kami kesepakati di Kecamatan Lawe Sumur daripada 18 kepala desa. Apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, semalam kami sudah rembuk pelaksana daripada Musrenbang, sudah kami sepakati semua, satu desa dua progres yang paling diprioritaskan. Dari 18 desa, kami kumulatifkan, kami kesimpulkan semua apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi. Mungkin di antara 2 atau di antara 12 atau di antara 8 sudah terdanai 2021 ini. Ini yang ingin kami pertanyakan, supaya apa yang kami progreskan bisa tertunda atau 2023 nanti. Ini yang ingin kepada Bapak Bapeda, mungkin barangkali apa yang kami sepakati 2020 terdanai 2021 ini, mohon Bapeda diperjelaskan supaya yang kami programkan 2021 untuk tahun 2022 ini bisa dialihkan ke yang lainnya. Ini yang ingin saya sampaikan. Ya, yang pertama kami ucapkan kepada seluruh pihak beribu terima kasih sudah ikut serta mensukseskan kegiatan ini, yang mana ini merupakan pertemuan antara pihak pengusul program dan kegiatan dengan pihak OPD selaku pengguna anggaran, sehingga yang mana nanti antara masyarakat kami, unsur pemerintah Kuta beserta tokoh-tokoh masyarakat dalam hal selama ini menyampaikan kegiatan dan program dapat ditampung oleh pihak dinas, kantor dan badan yang memang menganggarkan untuk program tahun 2022. Hasilnya yang secara nyata kita lihat, tadi sama-sama kita saksikan, beberapa usulan telah disampaikan dari pihak desa, difasilitasi oleh pihak kecamatan, dan hasilnya didiskusikan dengan pihak OPD sesuai dengan Pokja, sehingga nanti setiap kegiatan dan program langsung tertuju kepada dinas-dinas yang memang menangani terkait dengan hal tersebut. Ya, kita tetap berkomitmen visi misi Bupati menjadi landasan dasar kita dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, yang mana kita ketahui misi-misi Bapak Bupati harus juga kita kawal, sehingga tujuan di akhir periode 2022 ini atau tahun kelima dari penyusunan RKPK ini dapat tercapai hingga ke 100%. Kami berharap dari pihak kecamatan, unsur Muspika lebih aktif bagi para pemerintah Kuta, penghulu, ketua BPK perangkat menampung aspirasi masyarakat, sering-sering turun ke lapangan melihat kondisi, kenyataan, sehingga apa yang disampaikan, yang diusulkan betul-betul memang yang dibutuhkan oleh masyarakat.